Oke, Pak Slamet, ini bisa diceritain dulu Pak soal Lazis Baitur Rahman itu sebenarnya lembaga zakat yang mungkin seperti apa dari awalnya dulu, gimana berdirinya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pemirsa Kata Kita dan Mbak Muyas. Alhamdulillah saya bisa datang dan ngobrol di program kita ini, dan insya Allah kita coba untuk mengulas ya berkaitan di zakat, terutama di Lazis Baitur Rahman ya. Iya, di Lazis Baitur Rahman. Lazis Baitur Rahman ini secara historikal ini berakar pada Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi dulu Masjid Raya Baitur Rahman mendirikan lembaga zakat. Kemudian tahun 2010 itu, 2010. Kemudian selang waktu 2015 berlaku undang-undang zakat yang baru. Undang-undang zakat itu kan disahkan 2011. Kemudian izin kita yang lama itu kan berpaku pada undang-undang lama. 2015 selesai kita mengajukan perizinan. Tahun 2016 itu ada jawaban dari itu kalau Masjid Raya Baitur Rahman tidak diizinkan mendirikan lembaga zakat. Karena undang-undang jelas itu mengatakan bahwa Masjid Raya itu menjadi bagian dari UPZ Basnas gitu. Makanya kemudian jadi pertengahan 2017 tepatnya Juli, ya saya ingat banget itu Juli itu 2017, akhirnya ada keputusan dari Takmir Masjid Raya Baitur Rahman itu Bapak Kiai Imam Ahmad Daroji agar Lazis Baitur Rahman itu dipisah, berdiri sendiri menjadi independen. Karena pertimbangannya kemaslahatan, Mbak. Kenapa? Ketika kemudian, karena Masjid Baitur Rahman kan harus ya. Ketika harus itu kan ada konsekuensi. Ketika menjadi UPZ, yang pertama ada rasionalisasi program. Jadi programnya disesuaikan dengan Basnas. Kedua ada rasionalisasi karyawan. Jadi yang dipilih kan tidak banyak. Gitu. Yang ketiga adalah kemaslahatan penghimpunan, karena terbatas hanya di unit-unitnya Baitur Rahman kan. Makanya dengan pertimbangan tadi para pengurus kemudian mengambil kebijakan mendirikan lembaga sendiri untuk memayungi program-program yang tidak diikutkan di UPZ. Makanya terbentuklah Lazis Baitur Rahman. Itu di tanggal 10 Agustus 2018. Ini berarti kita sudah 5 tahun ini, pas 5 tahun ya. Itu. Dan alhamdulillah kami dapat izin operasional itu di tahun 2021. Oh, baru 2021 berarti? Iya. Setelah 2 tahun, berapa? 3 tahun? 3 tahun kita perizinan gitu kan. Karena proses perizinan itu panjang. Tidak semua lembaga zakat itu bisa memperoleh perizinan. Karena screeningnya luas. Pertimbangannya itu biasanya apa Pak? Maksudnya untuk bisa dapat izin itu biasanya pertimbangannya itu dari mungkin pemerintahnya sendiri gimana? Ada 4 pertimbangan. Yang pertama adalah kemampuan dia mengelola. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dia untuk berkembang. Mengelola dan berkembang beda. Yang ketiga adalah SDM-nya. SDM-nya ini dalam tanda kutip kalau screeningnya ini dia masuk dalam catatan merah, tidak. Maksudnya kan karena lembaga zakat itu kan identik ya, pernah beberapa kejadian kan lembaga zakat yang kemudian terungkap menyalurkan dananya, menyalurkannya itu ada itu. Jadi screeningnya ketika kita mendaftar ke Basnas nanti akan di screening di BNPT, akan di sini ke PPATK itu. Jadi alur transaksinya, alur penyalurannya itu kalau sudah lolos di sini termasuk SDM-nya itu akan dicek itu. Nah, itu agak berat. Dan yang terakhir adalah kita bisa dapat rekomendasi dari Basnas. Jadi 3 itu, kalau itu belum dapat, agak berat untuk ngurusnya. Makanya di Jawa Tengah itu ada puluhan, mungkin catatan kami ada 53an lembaga zakat. Tapi yang dapat izin operasional kurang lebih hanya 6. Berarti memang sebelum dapat izin itu berarti memang udah dijalankan dulu berarti ya emang. Iya, ini memang agak berat sih memang ya, karena kita mungkin bisa menghimpun dana, tapi mengelola benar sesuai dengan kaidah profesional yang sudah ditetapkan undang-undang belum tentu bisa. Belum tentu bisa, Mbak, karena acuannya banyak gitu. Nah, ini yang kemudian coba kita jalankan, makanya proses pengajuan izin kita mulai kita tepatnya itu di tahun 2020 kita proses pengajuan, karena 2018 berdiri, 2019 itu kita sudah lengkap secara SDM, secara sistematika dan sebagainya, dan secara program kita pengajuan ke Basnas tahun 2020. Baru kita dapat di Juli 2021.
Itu panjang itu, memang cukup panjang itu. Ini yang terjadi. Nah kemudian selama ini kita memang lembaga Lazis Baitur Rahman tidak meninggalkan akar historis kita itu berbasis masjid ya. Makanya kita dekat program-program kita tidak, program kita itu dompleng, artinya kita ngikut di masjid. Makanya program kita itu pendidikan. Nah, pendidikannya itu adalah mengembangkan TPQ. Programnya itu Taman Syiar Quran. Jadi kita mengembangkan TPQ secara holistik agar bisa bukan cuma buat ngaji, tapi bisa menjadi salah satu faktor pengembangan masyarakat. Di program itu, di pendidikan itu kan anak yang ngaji di situ kita kasih beasiswa, bantuan pendidikan, baik itu yang duafa maupun yang yatim. Kemudian guru mengajinya kita tambah honornya, itu kalau dalam bahasa teman-teman itu bisaroh ya kalau gitu. Dan TPQ-nya sendiri kita bantu operasionalnya gitu. Artinya kita holistik gitu. Yang kedua, ibu-ibu yang ada di sekitar situ juga kita wajibkan ngaji. Jadi anak-anak yang dapat beasiswa, ibu-ibunya harus ngaji gitu, harus ngaji gitu. Dan kemudian di lingkungan juga kalau ada lansia dan sebagainya yang memang tidak ada walinya, tidak ada yang ngurus, ya kita coba bantu, kita kasih sembako rutin setiap bulan. Tapi ya sarannya tadi harus ngaji dan harus sholat. Makanya domplengnya masjid tapi di TPQ. Kita sekarang punya 3 TPQ dan 1 rumah belajar. Di mana itu Pak? TPQ-nya itu kita sempat di Semarang Utara, tepatnya di Tambarjo, kemudian di Wonoderi, Semarang Selatan, kemudian ada di Gunung Pati, Jepoko. Jepoko itu. Nah, kalau rumah belajarnya ada di Jalan Sadewa. Jalan Sadewa itu dekat Udinus itu. Itu kalau kita hitung-hitung itu jamaahnya dari anak-anak yang ngaji di situ sama dengan yang dewasa itu kurang lebih rata-rata 500-an. 500-an? Iya, di antara 4 ini kita itu. Dan dari 500-an itu yang dapat beasiswa itu sekitar 200-an. Oh, berarti jadi itu kayak misal dari Lazis itu membangun sebuah TPQ. Nah, itu dari TPQ itu ada muridnya, tapi ternyata nggak semuanya juga dikasih beasiswa gitu ya? Tidak semua, kan tidak semua TPQ itu muridnya tidak mampu ya. Yang kita kasihkan kan yang tidak mampu, ya kan, baik itu duafa maupun yatim ya, gitu. Begitu juga untuk ibu-ibu juga. Ada beberapa yang ibu-ibu yang kita kasih secara berkala ya, itu misalnya bantuan sembako dan sebagainya, kita ada itu seperti itu. Terus kalau misal tadi kan Mas Slamet bilang kalau siapa yang mau jadi donatur, nah itu tuh untuk menjadi donatur itu syaratnya sendiri gimana sih Pak? Maksudnya apakah harus berdonasi rutin setiap bulannya atau minimalnya ada berapa atau gimana? Kalau harapan kami sebagai lembaga yang mengelola lembaga zakat ya, atau lembaga sosial filantropi Islam itu, harapan kami sih kalau menjadi donatur ya idealnya setiap bulan ya, walaupun sedikit ya, itu lebih enak itu. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan kan, karena di beberapa donatur kami ada yang sukanya donatur insidental, ada yang donatur event, ada yang reguler setiap bulan. Kalau insidental biasanya kalau dia lagi bikin donasi gitu kan. Tapi ada juga beberapa donatur yang tertarik dengan event kita. Setiap bulan kan kita dia kan lihat ya event-event kita kan, dia donasi. Kalau tidak ada event kita donasi gitu. Tapi ada donatur yang reguler setiap bulan, mau ada event atau tidak apa, karena dia sudah tertarik dengan program kita ya, terutama di program pendidikan tadi, dia donasi terus gitu. Jadi ya syaratnya sih tidak banyak ya. Kalau dia mau donasi, monggo, berapapun kita terima. Ada donatur yang reguler ini Mbak, donatur reguler itu ada yang 10.000 setiap bulan Mbak. 10.000 setiap bulan. Nah, dia kan pakai scan itu kan, itu tuh 10.000 setiap bulan. Ada yang 25.000 setiap bulan. Itu kita terima. Ini kan bukan karena besar kecilnya ya, tapi niatnya dia, kemudian istimror atau keberlanjutannya dia, kemudian kebermanfaatan. Walaupun 10.000 itu bermanfaatnya jelas. Itu ibarat kita misalnya donasi setiap Jumat itu kan ketika kita ke Jumatan itu insya Allah sama seperti itu. Tapi ada juga donatur yang donasinya setahun sekali Mbak. Tapi sekali donasi 10 sampai 15 juta. Ada itu kita sering ngomong itu. Tapi rata-rata ya kita donatur reguler setiap bulan itu. Oke. Kalau itu Pak, platformnya itu kan tadi kan bisa offline, bisa online. Kalau offline berarti nanti kemana disalurkannya? Maksudnya langsung ke Lazis, ke lokasinya atau gimana? Kalau offline itu artinya kita jemput. Kita punya tim yang
menjadi juru jemput yang langsung datang ke tempat donatur tersebut setiap bulan, mengingatkan juga, tugasnya mengingatkan juga gitu, mengingatkan juga gitu. Kalau yang online kan kita memang lagi belajar crowdfunding, kemudian kita juga belajar AdSense di Google dan sebagainya kan, kita lagi belajar di Facebook, gitu belajar, moga-moga ke depan bisa kita menjadi bagian dari backbone penghimpunan lembaga ya, gitu, karena bagaimanapun kan nanti ke depan teknologi akan menguasai semua ya. Nah, kita mulai coba rintis di sejak tahun 2022 ini. Tapi memang jujur kita yang paling kuat saat ini masih di offline. Di offline. Iya, di offline gitu. Kalau itu Pak, perhimpunan dana itu selama setahun dapat kira-kira berapa dari Lazis Baitur Rahman sendiri? Kalau target kami sih tahun ini kan 3 miliar ya Mbak ya. Tapi kalau secara optimis moderat itu tahun ini kemungkinan insya Allah 2 miliar bisa dapat. Tahun ini 2 miliar. Insya Allah 2 miliar bisa dapat itu. Moga-moga sih kalau ada kejutan khusus itu kemudian 3 miliar sampai alhamdulillah gitu. Tapi kalau lihat backbone kami kemudian hitung-hitungan secara apa ya, secara detail sih kemungkinan di 2 miliaran sih gitu. 2 miliaran. Dana segitu itu untuk biaya operasional sendiri dari Lazis itu seberapa Pak? Kalau kita ngikuti undang-undang itu maksimal 20% Mbak. Maksimal 20%. Maksimal dari 20% yang digunakan sebagai biaya operasional all itu, mulai dari bayar listrik sampai gaji karyawan gitu. Marketing juga itu. Marketing juga masuk ke situ. Makanya ya, untuk idealnya kan memang 3 miliar ya. Kalau 3 miliar kan jadi kalau 20% kan 600 juta. Itu kan undang-undang. Kalau 600 juta itu agak spare dananya cukup kuat ya untuk mengembangkan ekspansif dan sebagainya. Kalau 2 miliar kan kita masih established di ya kalau untuk mengembang agak berat gitu. Makanya kita coba ngejar di beberapa tahun ini di sedekahnya. Kalau sedekah kan agak umum. Sedekah agak umum itu. Jadi sedekah umum itu kita kejar dengan membuat produk-produk yang berkaitan dengan sedekah. Kalau dengan sedekah kan, kalau sedekah umum kan pengelolaan kita cukup fleksibel ya. Jadi untuk ekspansif agak ringan karena contohnya mungkin kita akan ngejot di sedekah subuh atau sedekah Jumat gitu kan, atau kemudian mungkin momen ini ada sedekah Maulid. Sedekah Maulid. Sedekah Maulid ini kan momen kita ini berbagi kegembiraan kelahiran Rasulullah ya. Itu kalau kita ikut apa yang disampaikan Buya Yahya itu kalau Maulid itu, kenapa kita merayakan Maulid? Agar amal kita tersambung dengan Rasulullah gitu. Salah satunya dengan sedekah gitu kan, gitu aja itu. Jadi kita ada momen ini sedekah Maulid. Jadi kalau kemudian ada pemirsa atau pemirsa di kata kita ini mau menjadi donatur untuk sedekah Maulid, semua kita ada. Berapapun kita terima. Bisa lewat transfer, bisa lewat jemput langsung. Itu bisa, insya Allah bisa. Kalau misal mau transfer berarti infonya ada di Instagram Lazis Baitur Rahman? Iya, ada semua gitu. Kalau itu penyaluran dananya itu kemana dari Lazis sendiri? Atau apakah cuma pendidikan aja kayak yang TPQ tadi, atau ada mungkin kayak apa ya kayak lansia, duafa yang lain gitu? Secara umum kan program kita terbagi menjadi 3 Mbak. Pertama di regular pendidikan, kedua di pemberdayaan, yang ketiga caritas. Pemberdayaan itu berkaitan dengan pemberdayaan langsung ya, misalnya dengan anak-anak muda ya, dengan relawan, kemudian dengan anak sekolah. Makanya kemarin kita ada acara Mbak, penyaluran kita Merdeka Berbagi. Merdeka Berbagi. Ini dengan kerjasama dengan veteran ya, veteran dan Rois Kota Semarang. Nah, pemberdayaan ini kenapa bagian dari pemberdayaan itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak Rohis Kota dan anak-anak SMA pada umumnya untuk meningkatkan nasionalismenya dan pemahaman kemerdekaan dan mengenalkan dengan para pahlawan. Makanya kita ajak anak-anak Rohis itu ketemu dengan veteran. Kemudian kita mengadakan juga memberikan bingkisan kado lebaran, kado kemerdekaan ke veteran. Kurang lebih sekitar 100 paket. Ini bagian dari pemberdayaan. Jadi memang kita coba gitu. Sedangkan bagian dari caritas atau charity itu ada 2 posisinya, di kemanusiaan dan kebencanaan. Nah, kalau kemanusiaan yang reguler, kita punya program namanya Simbahku. Simbahku. Oh, Simbahku. Singkatannya itu ya, Simbahku itu singkatan dari persembahan cinta dari kalbu. Itu adalah memberikan sembako rutin kepada lansia yang dalam tanda kutip kurang mampu. Tapi dia rajin sholat, rajin ngaji, kemudian dia tidak ada wali yang mengelola, yang menghidupi.
Saat ini kalau nggak salah ada 8 lansia yang kita support full dari itu makannya gitu, dari program sembako tadi, dan kemungkinan juga sampai meninggal. Jadi nanti kita siapkan ambulannya, kemudian coba kita siapkan pemakamannya gitu. Ini program sembako itu caritas murni ya. Kemudian ada lagi yang kemanusiaan itu kita punya program Bunda Yatim. Jadi kita memberikan bantuan penambahan gizi kepada ibu-ibu ibu-ibu yang ditinggal suaminya ya, gitu, tinggal suaminya itu penambahan gizi itu Bunda Yatim itu agar anaknya tidak terkena stunting. Itu reguler itu biasanya setiap bulan itu. Kemudian kalau yang non event itu ya biasa ada Ramadan, ya kan? Ramadan itu yang paling fenomenal ya, kita punya berbagi buka puasa dengan 1000 anak yatim duafa. Itu paling fenomenal itu. Sudah jalan, kita hanya kepotong pada saat pandemi aja. Kemarin terakhir kita laksanakan juga. Itu selama satu Ramadan satu kali atau mungkin sekali. Oh gitu. Tapi kita mengumpulkan bulan kemarin itu sekitar 800-an. 800. Sampai 1000 itu 800-an itu. 800-an di Masjid Agung Jawa Tengah itu. Dan ini semoga sih bisa berjalan terus ya. Kemudian di luar itu kalau ada anak sekolah yang mungkin kurang biaya dan sebagainya mungkin. Kemudian kalau ada bencana juga kita coba untuk masuk, banjir dan sebagainya itu kita coba memberikan support ya gitu. Termasuk ini yang sedang coba kita gaungkan nanti, ini kan beberapa kabupaten di Semarang, di Jawa Tengah ini kan kena kekeringan karena El Nino ini. Kita coba masuk di program air. Insya Allah kita moga-moga bulan depan ini, bulan September, di awal bulan ini moga-moga bisa kita eksekusi itu program bantuan tangki air gitu ke daerah-daerah yang kekurangan tentang air bersih. Kalau itu Pak, untuk menjangkau penerima zakat, penerima donasi itu infonya sampai ke Lazis itu dari mana Pak? Kalau penerimanya mereka biasanya sudah datang sendiri Mbak. Bahkan ada beberapa yang lihat di Instagram, di sosial media kita. Berarti kayak mengajukan diri, maksudnya untuk mengajukan diri untuk menerima zakat gitu atau gimana? Iya. Tapi kemudian kita seleksi dulu, kita survei dulu. Tetapi basis kita adalah kita akan prioritaskan di desa binaan kita. Ada 8 desa binaan. Di mana aja itu Pak? Desa binaan kita ini kan harapan kami kan di satu kecamatan ada satu desa binaan ya. Sekarang ada 16 kecamatan. Kita ada di 8 kecamatan. 8 kecamatan Semarang Utara itu ada di Tambarrejo, Semarang Selatan itu ada di Wonodri, Tembalang itu ada di Mangunharjo, kemudian Gunung Pati itu ada di Cepoko, kemudian Semarang Barat itu di dekat kantor kami gitu kan, gitu. Kemudian ada yang center di sekitar Semarang Tengah, gitu, Semarang Tengah itu. Kemudian ada juga yang di Sadewa, Semarang Tengah juga. Jadi hampir 8 kecamatan yang kita ada. Targetnya kan kita satu kecamatan, satu desa binaan seperti tadi gitu, basicnya seperti itu. Tapi berarti masih 8, mungkin kedepannya dikembangkan lagi di. Iya, itu ya semoga saja dengan adanya podcast ini, dengan kata kita ini, kemudian banyak yang melihat, kemudian banyak yang mensupport kami juga, sehingga kami bisa mengembangkan target mendirikan desa binaan di 16 kecamatan yang lainnya gitu. Tapi kita prioritas di kecamatan-kecamatan yang ini Mbak, yang memang catatan kemiskinannya cukup banyak ya. Semarang Utara, Semarang Tengah itu kan cukup banyak gitu. Iya Pak. Kalau event-event di Lazis Baitur Rahman sendiri itu seperti apa Pak? Event-eventnya? Alhamdulillah ya, untuk event di Lazis Baitur Rahman itu sebenarnya sudah masuk di RKT, rencana kerja tahunan. Artinya setiap bulan kita ada event tertentu ya, yang sudah terdaftar, itu. Di luar kalau ada event-event kolaboratif dengan teman-teman lembaga sosial ya, itu ada. Misalnya di awal-awal tahun gitu, awal-awal tahun biasanya kita ada program event untuk penyaluran sedekah awal tahun, biasanya seperti itu ada gitu. Kemudian kalau di bulan April gitu ya, kita ada event berkaitan dengan Hari Kartini. Nah, kita support itu masuk ke situ. Hari nasional hari lupa nasional. Hari nasional dan hari Hijriah. Misalnya di sini ada Muharram. Nah, kita ada program Muharram berbagi. Ramadan juga. Kemudian kalau Agustus itu pasti kita insya Allah kita ada program Merdeka Berbagi. Nah, ini tinggal kalau di tahun 2023 ini berarti ada
tinggal 4 event ini yang belum kita laksanakan. Pertama, Maulid. Ini kita akan mencoba untuk menggalang kegiatan untuk memberikan bingkisan untuk 300 marbot dan imam masjid. 300 paket. Di Semarang ini berarti? Semarang. Mana saya sudah ngajak beberapa komunitas ya, komunitas dan lembaga untuk ayo kita ngadakan sekaligus kita kemudian merayakan Maulid Nabi ya. Kita sedang mulai ini tadi, makanya tadi kita ada sedekah Maulid ya untuk karena itu. Karena kalau untuk 300 paket, kalau satu paketnya 150.000 kali 300 kan sudah hampir 45 juta. Jadi kan cukup besar ya, gitu, cukup besar. Jadi kan coba kita, makanya kita akan kolaboratif dengan yang sudah support dan tertarik, ada 3 lembaga itu yang ingin komunikasi bareng. Kemudian kita nanti akan mengadakan ini, kita akan mengadakan istilahnya tablik akbar lah. Tablik akbar. Sekaligus kita simbolis untuk ini, untuk memberikan 300 paket. Target kita gitu. Target kita gitu. Kemudian yang kedua, setelah selepas Maulid kan nanti kita ada program di November itu kan Hari Pahlawan. Nah, kita pengen kan ada kajian berkaitan dengan pahlawan. Nah, kemarin sih kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit dengan SMA 1 tertarik memberikan, karena tertarik dengan program Merdeka Berbagi kan, kita share gitu, mereka ya bagus ya Mas, bisa dibantu tidak Mas untuk programnya dengan ini, dengan SMA 1 kita bantu menghadirkan para pahlawan gitu di program pahlawan gitu. Biasanya kita Hari Pahlawan biasanya kita support sekaligus kita memberikan bingkisan untuk pahlawan masa kini. Jadi kita mengadakan event itu bagian dari market untuk penghimpunan dana itu, dan kita salurkan untuk pahlawan-pahlawan masa kini. Misalnya ya petugas palang pintu, kemudian kadang-kadang juga ada ini itu ya Pak Oga. Kita kasih juga karena kan mereka pahlawan loh ya gitu. Dan guru-guru itu kita kasih. Jadi bahkan ibu, saya pernah dapat cerita ini dari kemarin udah kita dia single parent, dia punya suaminya udah meninggal, dia itu kerja istilahnya nyuci di beberapa tempat itu. Anaknya 3 kan gitu. Masya Allah, itu bagi saya itu pahlawan kan. Dia benar-benar gitu untuk anak-anaknya dan sebagainya. Ya kita support itu, kita bantu gitu. Istilahnya kita pengen, bukan kita memberikan ini sebagai sebagai bentuk empati, bukan, tapi sebagai bentuk penghargaan. Karena Insya Allah ya di Lajiz Baitur Rahman ada 3 etik yang tidak boleh dilaksanakan. Pertama, menjual kemiskinan. Kita tidak boleh. Kita mengekspos kemiskinan itu tidak boleh. Yang kita ekspos itu kebahagiaan, kegembiraan, semangat. Kedua, kita tidak boleh mengekspos empati. Empati. Beberapa kan konten-konten kreator di beberapa sosial media dan sebagainya dibuat sampai menangis-nangis gitu, sampai disorot dan sebagainya. Itu tidak boleh, secara etik tidak boleh. Nah, kita tidak seperti itu, karena kita ingin menjual, yang dijual itu harapan, semangat, perjuangan dan sebagainya. Jadi gitu. Yang ketiga yang tidak boleh kita laksanakan itu adalah mengekspos ini keluarganya. Tidak boleh gitu. Makanya kita yang ekspos adalah semangat, harapan dan sebagainya. Makanya kita munculkan nilai-nilai heroisme tadi, itu Hari Pahlawannya, itu budaya itu ya kita ekspos bagaimana perjuangannya dia, bukan bagaimana dia tidak mampu harus nangis-nangis, enggak. Modalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir nanti di Desember itu ada Hari Ibu kan. Hari Ibu kita ada program Bunda Yatim. Jadi kita memberikan bantuan. Sebenarnya programnya kan reguler sebenarnya, tapi kita triggerkan untuk eksposnya ke masyarakat itu di Hari Ibu. Hari Ibu kan bukan cuma bukan cuma sekedar kita mengenang tapi Hari Ibu itu sebisa mungkin di momen itu kita bisa memberikan penghargaan kepada ibu kita, sekaligus kalau jauh misalnya, kalau jauh ya misalnya Mbak asli Semarang bukan. Nah, misalnya Mbak ini bisa memberikan pahala kepada ibu kita lewat program Bunda Yatim dengan memberikan santunan ke Bunda Yatim. Nah, ini yang jadi gitu. Kemudian terakhir nanti akan ada event, kalau tidak Kemah Ceria adalah sunat barokah. Ini sedang dirindungkan nih di tim program, karena kan program ini kan sebenarnya 2 tahunan, cuma kemarin kan kepotong pandemi gitu kan, jadi harusnya selang-seling kan. Kalau tahun ini ada Kemah Ceria, tahun berikutnya adalah di Sunnah. Kemah Ceria ini kemah untuk anak asuh kita, Mbak, kan ada hampir 200 anak tadi kan, kita kemahkan. Terakhir kali kan di tahun 2022 atau berapa itu pun terbatas kan, karena pandemi.
gitu. Jadi ada 3 momen tadi. Oke. Gitu. Kalau itu Pak, tantangan apa namanya sebagai lembaga zakat itu gimana di era seperti ini? Tantangan yang apalagi di Jawa Tengah ini, tadi kan udah dijelasin juga kalau di Jawa Tengah mungkin kurang mendapat perhatian gitu dari pemerintah, itu gimana Pak? Ya tadi, tantangan yang pertama itu kita butuh support dari pemerintah. Bagaimanapun lembaga-lembaga seperti kami, apalagi kami yang sudah berizin, sudah diawasi dan sudah dibina, itu kita butuh. Kita ini mitra, Mbak. Iya, mitra. Kita itu mitra pemerintah kok. Kita bukannya kita membantu, ya kita mitra kok. Mitra membangun masyarakat itu lewat unsur sosial keagamaan kan. Ya. Artinya di sini ya kita merasa sih sebagai lembaga sosial keagamaan ya, lembaga zakat itu kita masih kurang perhatian, kurang dukungan dari support. Padahal kita cukup luas cakupannya kan, gitu, cukup luas, dan kita terlibat langsung di masyarakat kok, terlibat langsung di masyarakat, dan keberadaan kita juga audit kan, diaudit, jadi insya Allah clear lah kalau berkaitan dengan transparansi dan sebagainya. Tapi tadi unsur keterlibatan pemerintah dalam misalnya support di operasional agar kami bisa berkembang itu kurang, saya rasa kurang gitu, karena ya belum terasa gitu, belum terasa. Itu tantangan pertama. Yang kedua adalah tantangan literasi masyarakat. Literasi masyarakat. Iya, masyarakat bagaimana? Ini Mbak ini kan kelas milenial atau Z ini? Gen Z ya. Ini kan penting ya, literasi edukasi berkaitan dengan zakat. Karena potensi zakat di Jawa Tengah itu kurang lebih 17,28 triliun. Di Semarang itu kurang lebih sekitar 700 miliar. Namun yang terkelola dengan baik tidak sampai 5%. Tahun kemarin cuma 130 miliar. 170 miliar, tepatnya 170 miliar. Itu kan jauh banget, Mbak. Itu bukan karena masyarakat Jawa Tengah itu atau Semarang itu pada khususnya itu tidak menunaikan zakat, bukan, tapi mereka menunaikan langsung. Misalnya Mbak punya zakat, punya sedekah 100.000, 200.000, langsung ditunaikan langsung. Itu kalau ditunaikan langsung, iya, jenengan secara kewajiban gugur, tetapi secara kebermanfaatan hanya pada saat itu saja. Tapi ketika kemudian disalurkan kepada lembaga yang profesional, yang sudah terjamin dan sebagainya, itu akan dikelola. Terus kalau kedepannya sendiri harapan Pak Slamet untuk Al-Aziz Baitur Rahman, untuk lembaga zakat di Jawa Tengah ini gimana? Di Semarang ini? Ada 3 harapan saya. Pertama, harapan kepada Al-Aziz Baitur Rahman itu agar harapan kami tetap bisa berkembang, bisa survive, dan bisa menjadi salah satu lembaga yang amanah dan terpercaya di Jawa Tengah. Sekarang posisinya kan masih di Semarang ya. Nah, kita kan ingin cita-cita menjadi provinsi, kemudian menjadi nasional. Karena di Jawa Tengah itu belum ada lembaga zakat nasional. Gitu. Yang kedua, harapan agar pemerintah support kepada lembaga-lembaga seperti kami. Di Jawa Tengah itu ada kurang lebih yang asli ya, lembaga asli yang tumbuh di Jawa Tengah itu kurang lebih sekitar 20-30-an lembaga gitu. Tapi yang dapat izin baru 6. Baru 6. Ini kan luar biasa kan, artinya memang butuh support dari pemerintah, baik support dalam bentuk kebijakan maupun kalau perlu support operasional. Iya, karena kami ini operasinya terbatas, maksimal 20% dari penghimpunan yang bisa dikelola sebagai operasional. Nah, kalau kita bisa disupport sama pemerintah, ya luar biasa, itu akan cepat bertumbuh karena bagaimanapun kita mitra. Yang ketiga adalah kita berharap nanti masyarakat, siapapun itu ya, stakeholder itu mau akademisi, media seperti ini, seperti Kuasa Kata ini, itu kemudian pengusaha, kemudian birokrat, pejabat dan sebagainya, itu bisa support jejaring menjadi stakeholder pengembangan gerakan zakat di Jawa Tengah khususnya. Karena kami tidak akan bisa tumbuh lembaga-lembaga zakat ya seperti kami kalau tidak disupport oleh 5 golongan, Mbak. Pertama ini adalah akademisi. Kemudian media seperti panjenengan ini yang seperti Kuasa Kata yang bisa menyuarakan info dan sebagainya. Kemudian oleh pejabat itu, pengusaha gitu kan. Kemudian tokoh-tokoh tertentu, misalnya influencer. Sekarang kan banyak influencer ya. Pengaruhnya kuat media sosial ya. Kalau kita tidak disupport oleh 5 golongan ini, agak lambat kayaknya kalau untuk pergerakan lembaga-lembaga zakat untuk bisa berkembang, apalagi bisa menjangkau lebih banyak, baik itu dari sisi muzaki maupun dari sisi mustahik, Mbak. Iya.